Halo teman-teman, bertemu dengan saya kembali. Salam sehat, salam santun dan bahagia selalu. Baik teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai hubungan antara energi dan kesuksesan seseorang. Begini teman-teman, ada satu riset yang mengatakan bahwa orang-orang sukses itu tidak hanya karena orang itu pintar. Pintar itu mandatory teman-teman, IQ tinggi itu mandatory. Tapi ada katalisator lain, ada faktor lain yang buat orang sukses. Itu yang dikatakan positive quotient. Itu ada kekuatan mental teman-teman. Nah, apa sih komponen positive quotient? Ada namanya CO2RI. C itu kontrol teman-teman. Setiap kita punya tujuan, pencapaian, tidak semuanya mulus. Tapi pasti ada halangan. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa tetap fokus pada apa yang ingin kita capai. Yang kedua, O itu adalah ownership dan origin. Kalau ada gangguan ataupun ada hambatan, itu kita harus tahu hambatannya datangnya dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Nah, misalnya dari dalam diri kita suka males, menunda-nunda, kurang semangat, tidak punya target yang tepat. Nah, itu juga menghambat. Atau dari lingkungan. Nah, kita harus tahu hambatan terbesar dari mana. Yang ketiga adalah jangkauannya teman-teman. Ketika terjadi perlambatan untuk mencapai tujuan tadi, jangkauan itu yang mengganggu kita sampai di mana? Apakah timbul kemandekan dalam diri kita? Apakah timbul kemudian semakin kita tidak bersemangat untuk menyelesaikannya? Atau apa yang terjadi dalam diri kita? Semua ini bergantung dari energi level teman-teman. E yang di belakang itu adalah endurance atau energi level. Orang yang bisa menjaga energi levelnya dengan baik itu adalah orang-orang yang bisa tangguh dan kuat dalam menghadapi hambatan-hambatan apapun untuk meraih kesuksesan. Positive quotient itu mengenai 3. Yang pertama adalah the quitters, yang kedua the campers, yang ketiga the climbers. Ya, ini kayak orang mendaki gunung tuh. The quitters itu baru berjalan sedikit ada hambatan dia keluar. Itu adalah pecundang atau loser. Yang kedua the campers. The campers dia baru sampai di tengah-tengah, dia udah merasa di comfort zone, berpuas diri, dan kemudian dia merasa sudah cukup. Nah, yang ketiga adalah ini yang dikatakan the climbers atau the winner. Mereka tidak akan pernah melihat ke belakang sebelum mereka sampai ke tujuannya. Karena mereka tahu ketika mereka akan melihat ke belakang, yang timbul adalah kelelahan. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka sampai di tujuannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjaga energi level kita tetap bagus? Begini teman-teman, ada satu metode yang saya lakukan, ya, yang dulu saya latih juga ke banyak orang. Bagaimana agar orang itu bisa stick to dia punya tujuan. Apa yang kepingin dia capai? Saya suruh mereka gambarkan dulu tujuan. Kemudian saya katakan kepada mereka, kalau ini tercapai, apa nikmatnya yang bisa kalian dapatkan dan apa yang bisa kalian berikan untuk orang lain. Kemudian dari situ mereka menulis apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus capai dan apa manfaatnya ketika itu bisa tercapai kepada orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian saya bilang, pilihannya adalah mau capek sekarang atau mau capek nanti. Kalau kita mau capek sekarang, kita fight sekarang, tapi kita bisa nanti menikmati hasilnya. Atau kita mau santai-santai sekarang, tapi nanti kita capek ujungnya. Nah, ini akan memotivasi mereka untuk berlatih dan berlatih. Nah, caranya gini teman-teman, kita ini selalu tidak bisa melepaskan beban yang ada dalam diri kita. Ini yang membuat energi level kita semakin hari semakin berkurang. Karena kenapa? Masalah itu tiap hari datang teman-teman, ya kan? Sedangkan kita tidak punya tempat bagaimana caranya kita meniadakan atau minimize masalah tadi. Nah, kalau saya selalu melakukan begini, ayo kita berlatih melepas semua kepenatan, kecapean, kejenuhan yang ada dalam diri kita sesaat kita keluar. Artinya begini, saya senang berlatih relaksasi atau meditasi yang dilakukan di alam terbuka. Karena kenapa?
dalam emotional quotient dikatakan, ketika kita berlatih dalam terbuka yang tanpa halangan, itu akan menimbulkan rasa kreativitas yang tinggi dan menimbulkan semangat yang lebih besar. Jadi ketika kita latih relaksasi atau meditasi, itu yang pertama adalah kita melakukan satu hal yang dikatakan cleansing. Cleansing itu kita membersihkan semua hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Sifat pemarah, kesal, mudah kecewa, mudah putus asa, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah kita melakukan healing terhadap diri kita. Healing itu adalah gini, tidak selamanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang cocok, orang-orang yang seirama dengan kita. Terkadang kita akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita melakukan cleansing yang healing yang baik itu? Kita melepaskan mereka. Artinya kita melepaskan semua rasa kemarahan, kebencian, dan ketidaknyamanan kepada mereka. Ya. Dan yang terakhir, baru kita relaksasi. Let it go, let it go. Ya. Biarkan semua keminatan itu hilang. Biarkan semua keminatan itu pergi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita melakukan meditasi atau relaksasi atau berzikir dalam kondisi kita nol. Ya, kita menolkan diri kita untuk mendapatkan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi kita kalau frekuensi kita 700 sampai dengan 1000, itu kita namanya enlightenment. Kita tercerahkan. Orang-orang tercerahkan ini orang-orang yang kreatif, yang punya idenya sangat baik, dan orang-orang akan nyaman berdekatan dengan mereka. Tapi kalau orang yang punya energi level di bawah 250, itu adalah parasit energi. Kita dekat sama mereka tuh merasa capek. Karena kenapa? Karena tanpa terasa energi kita tersedot oleh mereka. Nah, inilah yang saya sampaikan. Mari kita jaga energi level kita agar kita bisa tetap semangat untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi dengan saya di kesempatan yang akan datang.